Hai pemirsa Love Channel, apa kabar? Puji Tuhan, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kita harus tahu bahwa untuk menjaga kesehatan itu dipengaruhi oleh kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari juga. Kebiasaan kita sehari-hari menentukan bagaimana taraf kesehatan kita. Termasuk cara kita makan, kita tidur, dan juga satu hal yang membuat mungkin kita tabu atau malu ngomonginnya, yaitu mengenai free sex. Sex education ini penting sekali karena free sex ini bisa mengakibatkan banyak risiko dampak kesehatan. Kali ini kita bersama dengan tamu dari Shalom Doc ini, Dr. Caroline Tirtajasa, dokter spesialis obgyn konsultan yang merupakan pakar hormonal, fertility, dan juga bedah laparoskopi. Dokter Caroline, apa kabar? Baik, Dokter Puji Vito. Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dokter Caroline, kita akan bahas mengenai hal yang mungkin orang di luar takut bicaranya karena Ya. takut nggak sopan katanya. Padahal kita bicara mengenai kesehatan nih kan. Ini mengenai free sex atau seks bebas. Nah, ini bagi banyak orang, mereka mungkin juga bingung menjelaskan kepada anak-anak muda. Cenderung mungkin bilang jangan, pokoknya jangan. Tapi kan kita harus tahu juga bahwa mereka ini orang-orang yang mungkin sudah punya pemikiran. Dan kita harus kasih tahu apa sih sebenarnya dari sisi kesehatan, medicalnya, apa yang menjadi risiko apabila mereka melakukan free sex. Jadi free sex ini resiko yang pertama itu kerusakan organ reproduksi, ya. Karena biasanya paling ditakutkan itu sexually transmitted disease. Nah, sexually transmitted disease ini seperti penyakit-penyakit gonore, infeksi chlamydia, ya sifilis, atau herpes genital. Itu tuh merusak organ reproduksi. Karena biasanya umumnya pada perempuan terjadinya kerusakan pada organ reproduksi itu dimulai dari ascending infection namanya. Jadi infeksi itu naik, mulainya dari bibir kemaluan misalnya. Bibir kemaluan tidak dijaga, infeksi naik tuh ke arah vagina. Jadi vaginitis. Nah, vaginitis dibiarkan karena biasanya nggak aware kan, dianggapnya keputihan biasa aja. Nah, naik ke arah mulut rahim, cervicitis namanya. Dari mulut rahim dia masuk ke rongga dalam rahim, endometritis jadinya. Dari rongga dalam rahim masuk saluran telur. Nah, saluran telur ini adalah tempat transport antara sperma dengan sel telur, terjadinya pembuahan, fertilisasi juga di saluran telur ini. Saluran telur ini kan ukurannya itu diameternya cuma 1 mili. Bayangkan lubang 1 mili kalau sampai kena infeksi biasanya rata-rata akan mampet. Kalau udah mampet yang jelas pembuahan alami udah nggak bisa lagi. Nah, setelah infeksi masuk ke saluran telur, yang berikutnya adalah spill ke rongga panggul. Jadinya pelvic inflammatory disease, ya PID. Yang bentuk paling parahnya adalah tubo ovarial abscess ya. Kondisi di mana terbentuk kantong nanah di ovarium dan saluran telur. Nah, dalam kondisi seperti ini kadang-kadang kita terpaksa harus angkat jadinya. Angkat saluran telurnya dan angkat ovariumnya. Karena sudah ibaratnya sudah hancur-hancuran ya. Kalau terkena infeksi yang parah, perlengketannya juga biasanya sangat hebat. Nah, akibatnya ujung-ujungnya susah hamil. Jadi mau hamil yang berikutnya udah nggak bisa lagi. Karena semuanya sudah rusak. Dan kerusakan ini biasanya rata-rata permanen ya. Tidak bisa pulih. Dikasih antibiotik, infeksinya bisa hilang. Ya, bakterinya bisa mati gitu ya. Tetapi dampak kerusakan yang diakibatkan pada organ reproduksi ini biasanya permanen. Saluran telur yang sudah mampet nggak bisa dibuka lagi. Dinding dalam rahim yang sudah cedera dia biasanya gundul tuh lapisannya, ya tidak baik lagi untuk tempat implantasi. Apalagi kalau sampai tuba dan ovarium diangkat, nggak bisa balik lagi. Berarti sudah berkurang cadangan sel telurnya. Nah, ini memang hal yang mungkin banyak orang yang belum tahu ya, karena mereka pikir itu kan katanya orang aja. Paling mereka pikir ya paling juga punya anak di luar nikah gitu kan. Nah, mereka nggak tahu bahwa ada konsekuensi yang berhubungan sama medis dan ini bisa menjadi hal permanen dan terjadi kerusakan. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai kerusakan lebih lanjut ya, banyak orang yang bilang kan ya walaupun free sex atau seks bebas tapi kan bersih. Bersih kok gitu kan, itu rayuan yang paling sering gitu. Sehingga membuat orang tergoda ya. Nah, sekarang kalau dibilang bersih, itu tadi udah dibantah tuh banyak risikonya. Apakah benar dengan dibersihkan aja lalu lantas bisa terhindar dari penyakit-penyakit tadi itu? Dibersihkan dengan dicuci gitu ya maksudnya ya. Tapi kan nggak selalu. Di luarnya bersih tapi dalamnya kan kita nggak tahu. Ya banyak kuman-kuman yang penyakit-penyakit untuk sexually transmitted disease ini itu terkandung dalam cairan mani juga. Cairan mani itu kan hanya keluar kalau stimulasi seksual sudah dimulai. Ya, contoh deh mandi bersih di luar gitu ya, penis skrotum bersih. Tapi kan begitu cairan mani keluar yang berisi kumannya bisa menulari, contagious kan dia ke pihak perempuannya juga. Atau sebaliknya, pihak perempuan yang sudah ada penyakit duluan berhubungan, para prianya juga kena gitu. Jadi pingpong infection kita bilangnya ya, bisa dari satu ke yang lainnya, ke pasangan seksual. Itu yang membuat infeksi ini kadang-kadang agak sulit diberantasnya ya, kecuali stop tuh. Free sex yang tidak aman itu kita stop. Ada tuh service yang sampai
orang tuh saya bilangnya servis karena mereka bilang ini layanan ya, dan itu mereka istilah mereka demikian. Sampai katanya bisa digurah lah, bisa katanya oh ini dicuci dulu katanya, biar katanya bersih, ini baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Iya. Nah ini fakta atau mitos bahwa ini ternyata bisa menghilangkan risiko. Oke, jadi itu mitos ya, itu mitos. Jadi tidak benar gurah vagina itu akan mencuci vagina secara keseluruhan, jadi steril gitu. Itu nggak benar sama sekali, ya. Karena contohnya ya infeksi human papillomavirus, ya HPV infection ini kan menyebabkan kanker mulut rahim. Ya, mau digurah kayak apapun tidak akan menghilangkan HPV-nya ini. Ya, jadi itu sangat tidak benar, mitos. Nah, tadi mengenai hal-hal yang mungkin terjadi, kerusakan organ akibat dari seks bebas ya. Ini seberapa sering atau juga seberapa besar sih risikonya orang seperti itu? Karena ada orang yang bilang, ah cuma sekali-sekali gitu. Jadi dia bilang, ah kan nggak sering. Padahal seringnya pun kita nggak tahu nih frekuensinya seberapa kan. Nah ini mungkin dokter perlu jelaskan juga kepada pemirsa ini bahwa dia mengerti bahwa ada celah sedikit pun ketika ada infeksi sebenarnya bisa masuk kan? Iya, betul. Jadi bukan masalah sering atau tidaknya sebetulnya, tapi apakah paparan itu terjadi atau tidak. Seperti HPV infection ya. HPV infection itu dimulai saat perempuan ini terpapar lewat hubungan suami istri ya, sebetulnya hubungan seksual ya. Bisa infeksi HPV ini hinggap di mulut rahimnya. Meskipun sudah bercerai ya, tidak melakukan hubungan lagi dalam waktu lama, infeksi yang sekali terjadi itu sudah berdampak ke mulut rahimnya. HPV infection itu kan perjalanannya kan bisa 10 tahun. Mulai dari infeksi HPV sampai menjadi kanker mulut rahim. Ya, jadi nggak benar tuh kalau misalnya perempuannya bilang, oh saya kan udah divorce, saya udah tidak melakukan hubungan suami istri lagi. Jadi nggak mungkin lah saya kena kanker mulut rahim. Jadi sebetulnya saya nggak perlu pap smear lagi. Itu salah banget. Ya, jadi sekali dimulai, sekali terpapar kumannya, perjalanannya itu terus terbawa, terus berlanjut. Jadi tetap harus check up kandungan itu tetap. Nah ini secara medikal banyak orang yang mungkin tidak menyadari bahaya atau kerusakan organ yang diakibatkan dari perilaku free sex ini ya. Iya, Nah betul. kalau kita bicara lebih panjang lagi ya, misalkan kalau orang bilang bahwa free sex ini sebenarnya kan katanya di luar negeri juga nggak apa-apa tuh gitu kan. Nah ini kita nggak bicara soal budaya tersebut, tapi di luar negeri apakah memang ada juga peningkatan kasus tersebut? Artinya sama aja dong berarti kan? Iya, sama aja. Ya kan? Sebetulnya sama aja. Cuma kan mungkin tidak pernah diekspos atau Iya. publikasinya nggak ada ya Iya. yang ke arah sana. Tapi Nah, sama aja. Nah artinya bahwa ketika orang melakukan free sex ini kan sebenarnya kan dia mengekspos dirinya atau menaruh dirinya dalam risiko terjadi penyakit yang bisa dicegah tuh. Iya, betul. Tapi memang ya siapapun yang melakukan ya, screening rutin, check up rutin organ reproduksi itu perlu dilakukan ya. Baik dari pihak istri, dari pihak perempuan maupun laki-lakinya. Ya jadi pasangan ini harus sama-sama menjaga kesehatan organ reproduksinya. Supaya tidak terjadi pingpong infection tadi. Jangan dari dia menular ke pasangannya atau dari sebaliknya gitu. Itu pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi masing-masing. Sebagai seorang dokter kebenaran dan kandungan nih, dokter pandangan medisnya, perlu nggak sih kita kepo gitu ya, tanya kepada pasangan yang akan menikah atau mungkin baru berpacaran gitu. Kamu pernah nanya nggak pasanganmu gimana? Kalau menurut saya sih perlu ya. Atau kita perlu tahu dong latar belakangnya kan gitu kan? Meskipun agak sulit ya, kadang-kadang kan ditutupi biasanya. Masa lalu yang kelam kan biasanya ditutupi. Jadi itu pentingnya, tadi sekali lagi karena kita toh nggak tahu atau mungkin belum sempat nanya ketika masih belum dalam status yang seharusnya melakukan hubungan suami istri, jangan melakukan hubungan suami istri misalnya, itu merupakan salah satu tindakan pencegahan sebenarnya ya secara medis ya. Ya kan kita nggak tahu kan dia gimana kan. Iya, betul. Nanti mungkin lama-lama baru kenal ya kan, apalagi kalau yang sekarang ada juga yang istilahnya kan one night stand gitu misalnya kan. Atau mungkin dia baru kenal atau mungkin nggak sengaja karena ya terbawa oleh suasana kan. Lalu mereka ya besoknya udah nggak kenal lagi, mungkin nggak temenan lagi tapi just for one night katanya gitu. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya secara medis memang kita menghindari itu karena kita mencegah terjadinya penyakit menular yang bisa diakibatkan oleh hubungan seksual. Iya, betul. Nah ini memang kadang-kadang memberitahu kepada generasi yang lebih muda atau mungkin ya bukan generasi lebih muda malah ya, generasi yang lebih mungkin yang lebih punya jadi maturitas udah dewasa lah, kita udah tahu mestinya, mungkin nggak gampang juga ya. Iya, Ya. agak sulit ya mengedukasi orang yang udah lebih tua, rasa berpengalaman soalnya. Nah sekarang yang lebih muda dulu coba, gimana caranya kita memberikan sex education? Sex education itu diperlukan sebetulnya pada remaja-remaja yang dia sudah masuk usia pubertas ya. Ini kan dari anak peralihan ke remaja itu masih belum tahu apa-apa ibaratnya ya.
Anak perempuan harus dikasih tahu, diedukasi bagaimana menstruasi itu akan terjadi. Jadi nggak kaget kalau suatu ketika dia lihat darah di celana dalam misalnya. Ya nggak shock, nggak kaget, nggak jerat-jerit manggil mamanya gitu. Dia udah tahu itu. Dan resiko segala macam yang diakibatkan dari proses pubertas ini. Jadi yang pertama yang harus diberikan adalah anatomi organ reproduksi, ya baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Mereka harus paham bagian-bagiannya, fungsinya apa, ya. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah untuk pengetahuan pubertas, ya, apa yang akan mereka alami saat pubertas. Jadi nggak kaget anak-anak ini ketika masuk usia pubertas, perubahan bentuk fisik, ya, perubahan yang lain-lainnya, terutama kalau anak perempuan itu kan menstruasi, ya. Nah itu mereka harus tahu supaya nggak kaget dan siap untuk menghadapinya, baik secara mental maupun fisiknya, ya. Dan setelah itu juga harus diajarkan tentang bagaimana pembuahan itu terjadi, bagaimana kehamilan itu bisa terjadi. Jadi usia pubertas sudah tercapai, kalau mereka melakukan hubungan suami istri, itu akan terjadi tuh, kehamilan bisa terjadi. Dan di usia mereka kan, ya kehamilan itu sedapat mungkin kita hindari karena bukan usia yang matur untuk bisa terjadinya kehamilan. Dan dampak yang diakibatkan dari kehamilan usia dini juga banyak banget tuh, kita bisa bicara secara khusus tuh, perkawinan usia dini. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara bahwa nih sex education sejak dini diberikan, kadang kan orang takut atau mungkin nggak tahu gimana cara jelasinnya ya. Iya. Padahal sebenarnya mungkin bagi anak perempuan pada khusus tadi kita bicarakan bahwa ada mungkin kenakalan remaja dalam tanda kutip tapi malah mengakibatkan kehamilan dini dan itu ternyata memang dampaknya untuk kesehatan itu sangat panjang ternyata Iya, jadinya kan. betul, Nah, apalagi kalau usia masih muda sekali kan. Jadi karena itu kita dari dini sejak awal kita memberitahukan apa saja sih yang mungkin terjadi dan mungkin pengenalan terhadap alat-alat atau mungkin apa yang kita bilang dia punya badan sendiri itu mesti tahu ya, Iya. hormonal proses kehamilan itu gimana ya, kesehatan reproduksinya, genitalnya gimana ya gitu ya. Iya. Nah, Jadi memang anak-anak remaja ini harus kita edukasi betul ya Dokter Vito, supaya mereka paham betul organ reproduksinya, fungsinya masing-masing dan bagaimana kehamilan itu terjadi sekali lagi. Harus sadar penuh ketika sperma dengan sel telur bertemu saat hubungan itu terjadi, itu bisa saja terjadi kehamilan, ya. Jadi mereka bisa mencegahnya ya, jangan sampai hal itu terjadi. Karena kalau hal itu sudah terjadi, dampak yang berikutnya kan bisa panjang tuh. Urusan keluarga ikut, masa depan mereka juga terancam, dan perkawinan usia dini mengakibatkan kehamilan usia dini. Kehamilan usia dini itu kan jadi postur remaja itu kan panggulnya masih relatif sempit. Jadi rata-rata kalaupun dia hamil, CPD pasti akan terjadi cephalopelvic disproportion namanya. Jadi biasanya jarang tuh kalau kehamilan remaja dia bisa lahir normal, itu jarang banget. Karena rata-rata ukuran panggul juga masih lebih sempit. Kemudian nutrisi juga anak-anak zaman now itu lebih suka makan rujak sama bakso. Nggak peduli makanan sehat. Sedangkan kalau dia dalam kondisi hamil perlu diperhatikan juga nutrisi untuk janinnya. Karena itu banyak juga kejadian BBLR ya, berat badan lahir rendah pada bayi-bayi yang dilahirkan dari remaja yang hamil ini. Itu tentunya dampaknya panjang banget loh, mulai dari kejadian stunting ya, dan berpengaruh kepada generasi-generasi berikutnya. Ya kalau sudah terjadi stunting, masa depannya kan juga sudah tidak baik lagi ya, tidak cerah lagi. ya BBLR dan stunting juga pengaruh pada risiko penyakit jantung dan kardiovaskular sih. Nah, Itu yang sering kita hadapin, kita nggak tahu dari lahir sebenarnya sudah bisa kita cegah. iya. Nah, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya ini mengenai apa sih dampaknya secara kesehatan dan juga secara umum apa aja yang mungkin bisa menjadi pencegahan atau bagaimana cara kita mencegah dan memberikan sex education pada anak sejak dini. Nah, pemirsa, berikutnya kita akan bahas bagaimana cara kita menyikapi atau kita bisa mencegah atau menghimbau mengenai sex education dan tentunya kita mencegah dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat dari free sex. Tetap di episode Shalom Dok.